Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa Channel dengan novel berjudul Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holisatun Nisa. Kemarin sore, sekembalinya diriku dari asrama, aku langsung menemui Gus Zilan dan meminta maaf padanya. Sebab siang tadi, aku tidak meminta izin terlebih dulu sebelum pergi. Awalnya sedikit takut, tapi tetap memberanikan diri. Malam ini kami kembali berkutat di dapur, ditemani Umi Maryam, Naila, dan beberapa mbak-mbak dalam. Tadi sore sepulangnya Abah dan Umi Maryam mengatakan jika Kyai Ahmad Syamsuddin, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Lembah Manah beserta keluarganya dari kota Magelang akan berkunjung kemari. Maka dari itu kami memasak makanan yang cukup banyak. Rah, suamimu gimana? Masih marah? Aku menggeleng saat Umi Maryam bertanya masalah Gus Zilan. Syukurlah, ucap Umi sembari mengelus dada. Umi tenang saja, insya Allah Naira bisa buat Gus Zilan bahagia, ucapku meski merasa tidak yakin dengan semua yang aku ucapkan barusan. Kenapa aku merasa tidak yakin? Itu semua memiliki alasan, bukan tanpa alasan. Alhamdulillah, Umi jadi tenang, Duk. 2 jam setelah berkutat dengan alat dapur, akhirnya makanan yang kami inginkan telah tersusun rapi di atas meja makan. Makanan itu terdiri dari lontong tuyuhan, sayur mangut, sayur serpeh, telur rajungan, asam-asam sapi, dumbek, dan urap latoh. Itulah beberapa makanan khas kota Sarang, Rembang, Jawa Timur. Udah Nduk, biar Umi, Naila, sama mbak-mbak dalam yang bersihin alat dapur. Kamu istirahat dulu. Tadi Zilan nyari sarung yang biasanya dipakai. Coba kamu bantu nyari. Iya Umi. Kakiku melangkah meninggalkan dapur dan berjalan menuju pintu kamar. Saat hendak membuka pintu, tanpa sengaja diriku mendengar obrolan antara Gus Zilan dengan seseorang dari gawai miliknya. Astagfirullah, niat awal ingin membantu mencari sarung milik Gus Zilan kini malah terhenti. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka pintu kamar tanpa mendengar kembali obrolan antara Gus Zilan dengan seseorang dalam gawainya. Seperti biasanya, selesai sholat maghrib, diriku kembali melakukan aktivitas sebelum menikah, yakni mengikuti kajian kitab dan murojaah sampai pukul 8 malam. Sebenarnya tadi Umi Maryam sudah menyuruhku untuk tetap tinggal di dalam saja. Akan tetapi Gus Zilan menyarankanku mengikuti kajian kitab malam ini. Jadi aku mematuhi keputusannya. Bukankah seorang istri wajib mengikuti ataupun mematuhi semua ucapan suaminya? Seperginya diriku ke masjid,
mobil yang ditumpangi rombongan Kyai Ahmad tiba di halaman dalam. Dan itu membuatku merasa ingin tahu apa yang sebenarnya akan mereka bicarakan nanti. Rah, fokusin diri nyimak kajian Ustadz Ilham, ntar bisa dapat hukuman, ucap Ulfa sembari tangan kanannya menepuk lenganku pelan. Tersadar dari lamunan, kemudian mengangguk mengiyakan ucapan Ulfa yang dikategorikan cukup benar. Kajian kitab hari ini membahas tentang kitab Qurratul Uyun sebagai kajian edukasi seks di pesantren. Tidak hanya terdapat pembahasan perihal tata cara berjima atau bersetubuh, kitab ini juga membahas tentang pernikahan, bahkan sampai detail bagaimana menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Kitab Qurratul Uyun sendiri merupakan kitab berbentuk syarah dari nazam atau syair yang ditulis oleh Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun, sebagaimana kitab syarah pada umumnya. Dari penjelasan yang diberikan Ustadz Ilham, itu semua membuatku sedikit merasa malu, sebab hanya aku santriwati yang sudah menikah. Apalagi malam ini membahas bab tata cara berjima yang manakala belum pernah kulakukan dengan Guzilan. Kajian kitab dan murojaah berakhir, dilanjutkan dengan makan malam. Aku dan Ulfa keluar masjid bersama, berjalan beriringan menuju dalam. Suasana hening, tidak ada pembicaraan antara aku dan Ulfa. Kami sama-sama diam menyemelami pikiran kami masing-masing. Sampai Ulfa membuka suaranya terlebih dulu. Tadi siang Ning Marwah sama abahnya datang ke dalam kan, Ra? Kamu tahu dari mana, Fa? Di sini aku bingung. Ulfa tahu dari mana tentang kedatangan Ning Marwah dan abahnya tadi siang. Apa mungkin saat Ulfa memanggilku, ia akan mengatakan jika Ning Marwah akan datang. Tapi kenapa tidak memberitahuku dengan sejujurnya? Maaf, Ra, sebenarnya kemarin sore aku tidak sengaja dengar pembicaraan antara Guzilan sama Ning Marwah saat aku tengah membeli beberapa keperluan mandi di warung depan bersama santri lain. Terang Ulfa dengan jelas. Jadi kemarin sore saat aku tengah menunggu kepulangan Guzilan malah ketemu sama Ning Marwah. Apa aku pantas disebut sebagai istri jika aku sendiri pun tidak mengetahui hal ini? Tanpa sengaja, muliran kristal menetes membasahi kedua pipi. Isakan mulai terdengar mendengung di telinga. Ulfa yang berdiri di sampingku merasa khawatir dengan keadaanku saat ini. Naira, Aku menggeleng pelan, kemudian memeluknya erat, menempahkan tangisku di pelukannya. Tangannya menepuk pundak, menyalurkan kekuatan di sana. Sabar, ingat, kamu tidak sendiri, ada aku di sini. Segera kutepis sisa air mata. Makasih, Fa, kamu selalu ada buat aku. Kalau dipikir lagi, aku jadi cengeng banget ya habis nikah. Ulfa mengangguk, dan itu membuatku tersenyum. Assalamualaikum. Salamku saat tiba di depan pintu sebelum masuk ke dalam. Di sana, lebih tepatnya di depan televisi, Naila sedang menyaksikan keseruan Upin dan Ipin. Tak luput dari pandanganku.
Gozilan duduk di kursi tengah, menikmati secangkir kopi, ditemani sepiring pisang goreng serta bakwan goreng. Sepertinya Gozilan dan Naila tidaklah mendengar salamku barusan. Menyunggingkan senyum. Mungkin aku yang salah di sini, sebab ucapan salamku tidak terlalu terdengar di pendengaran. Loh, mantune Umi kok berdiri di situ? Sini masuk. Zilan, istrimu datang ngucapin salam kok enggak kamu jawab? Kamu juga Nduk, malah asyik nonton TV. Naila yang tahu keberadaanku kini datang menghampiri. Maaf Mbak, tadi Naila nggak denger waktu Mbak Naira ngucapin salam, ucapnya yang saat itu berdiri di depanku. Ndak lah, aku saja yang ngucapin salamnya ndak kedengeran. Jadi kamu sama Gozilan ndak dengar salam dariku. Sudah, ngobrolnya dilanjut nanti. Kamu istirahat dulu di kamar, Ndok, ucap Umi Maryam yang kuangguki. Kakiku melangkah ke arah pintu kamar. Sementara Naila kembali menyaksikan acara yang tadinya sempat tertunda. Jangan tanyakan Gozilan di mana. Dia masih stay di tempat sebelumnya. Tanpa ingin menyapa, menanyakan sesuatu yang mungkin bisa membuatku senang. Meski itu hanya kata sederhana. Kuhela napas perlahan saat tanganku mendorong pintu kamar, menutupnya kembali tanpa suara keras. Kembali kaki ini melangkah menuju nakas yang letaknya tak jauh dari tempat tidur. Tanganku menarik sebuah buku yang biasa ku buka jika ingin menuliskan aksara. Dear Allah, apa ini sebuah awal di mana rumah tanggaku diuji dengan datangnya seseorang. Kata itulah yang saat ini mewakili perasaanku. Kembali teringat kata-kata Ulfa sebelumnya. Jika kemarin sore Gozilan bertemu dengan Ning Marwah yang notabene adalah mantan calon istri dari Gozilan, suamiku. Rasanya luar biasa menyakitkan, bagai ditikam 1000 belati, saat diriku tidaklah tahu hal itu. Cuplikan part selanjutnya. Pelukan yang mengerat itu kemudian terlepas begitu saja setelah diriku mengatakan jika Gozilan tidaklah salah sama sekali, dan disinilah aku yang salah. Kamu ngapain kamu di kamar saya? Tanyanya padaku. Pandangan matanya kembali berubah, menajam ke arahku.